kajian dan analisis yang tajam adalah demonstrasi umat Islam 4 November 2016 atas alasan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Penyampaian aspirasi serentak ini sebagai bukti umat Islam memiliki religiusitas perilaku beragama yang kuat. Namun hemat penulis, demikian itu masih level yang paling basic atau level yang paling dasar karena masih menyangkut emosional, keyakinan, dan tauhid. Tetapi kasus reklamasi dan penggusuran yang dilakukan Ahok, jelas-jelas kementerian sudah beberapa menteri yang tidak sepakat atas reklamasi itu, kemudian orang meneruskan, dan hampir nyaris tidak ada ustaz, tidak ada ulama meneriakkan perlawanan itu. Dan kedua, perpindahan masyarakat yang katanya adalah relokasi tetapi adalah penggusuran, di mana diusir dari kampungnya, di kampung halamannya, kemudian dipindahkan di rumah susun. Di rumah susun ini tidak hanya sekedar tinggal gratis, tetapi harus membayar. Dan kasus yang terakhir banyak sekali rakyat yang sudah dipindahkan ke situ kemudian terbuang karena tidak bisa membayar rumah susun itu. Itu sebenarnya adalah kasus yang terjadi di negeri ini, tapi hampir tidak ada orang-orang Islam yang meneriakkan tentang hal ini. Tapi kalau bicara akidah, jutaan pun bisa turun. Nah, disitulah kemudian penulis mendapatkan satu permasalahan. Berarti pemahaman Islam kita di negeri ini masih ada keterpisahan antara kehidupan sosial dan kehidupan keberagamaan. Sehingga kita bersifat pemahaman kita sering menjadi sesuatu yang dualisme antara ritual-ritual, sementara di sisi lain ada praktek-praktek yang merugikan bagi masyarakat Islam sendiri maupun masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kita harus melangkah ke religius yang kedua, yaitu aplikasi tauhid. Bisa semacamnya adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan pemujaan-pemujaan atau penyembahan-penyembahan, atau kalau dalam Islam ada sholat, ada puasa dan sebagainya. Itu adalah religiositas kedua, aplikasi dari tauhid. Ada kebangkitan Islam yang pernah dikatakan Pak Surahman ketika berkunjung ke Indonesia, tetapi dikritik oleh Asmardi Asra. Kata Asmardi Asra, penilaian kebangkitan dan pertumbuhan religiositas keagamaan Islam di Indonesia dianggap oleh Asmardi Asra terlalu prematur ketika mengatakan Islam di Asia Tenggara sekarang tengah mengalami kebangkitan, apalagi di Indonesia. Yang terjadi baru peningkatan antusiasme atau standarisasi yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan bersifat formalitas. Oleh karena itu dalam buku Samsul Yusuf Psikologi Belajar Agama, dia menulis umat Islam masih banyak yang menampilkan sikap dan perilakunya yang tidak selaras dengan nilai Islam sebagai agama yang dianutnya. Contoh, masih banyaknya orang Islam yang suka mencuri, korupsi, berzina, memperkosa, selingkuh, bunuh diri atau membunuh orang lain, bermusuhan, bertengkar tawuran, saling menghina, minum minuman keras, konsumsi obat terlarang, tidak amanah dalam jabatan, berjudi, senang membuka aurat, pornografi, porno aksi, khususnya perempuan di kalangan selebritis, bintang film, artis, dan di luar. Yang melakukan perbuatan tersebut pada umumnya adalah orang-orang Islam dalam kurung KTP Islam. Di antara mereka banyak yang suka salat dan bahkan sudah pernah naik haji, tapi tetap seperti itu. Apa sungguh terjadi dengan fakta demikian? Berarti kita memahami Islam secara formalitas. Yang kedua, pemahaman ajaran Islam secara sepihak, hanya sebatas tidak masuk secara keseluruhan. Kemudian ketika banyaknya pemisahan urusan duniawi dan ukhrawi. Kemudian perkembangan selanjutnya ada dimensi yang ketiga, yaitu dimensi pengalaman. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan yang dilakukan oleh orang ketika beribadah, ketika sholat, ketika melakukan zikir dan sebagainya. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang dilakukan manusia. Tetapi bagi saya sebagai penelusuran dari buku yang saya dapatkan, itu masih tingkatan personal, belum mampu keluar pada dimensi-dimensi di luar daripada diri kita. Nah, perkembangan keempat kelima inilah yang kemudian menurut saya adalah perkembangan tingkat religiositas yang dianggap yang tinggi. Yang keempat, dimensi pengetahuan agama. Dimensi ini mengacu pada harapan bahwa orang-orang yang beragama memiliki pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus kitab suci, tradisi. Dimensi pengetahuan dan keyakinan tentu berkaitan satu sama lain, karena pengetahuan mengenai suatu keyakinan jelas merupakan syarat bagi penerimaannya. Tema penulis bahwa dimensi keempat ini merupakan tahap kelanjutan perkembangan religiositas. Iman atau tidak memberi banyak kontribusi dalam kehidupan tanpa pengetahuan dan pemahaman agama. Keyakinan atau tidak dan akan stagnan atau bahkan menurun tanpa dibarengi dengan pengetahuan. Iman harus membuahkan sesuatu yang bermanfaat, disebut sebagai amal salih.
syarat amal yang baik itu ketika ditopang dengan pengetahuan. Kemudian yang terakhir yang saya ingin jelaskan adalah dimensi yang kelima, dimensi pengamalan dan konsekuensi. Konsekuensi komitmen agama berlainan dengan keempat dimensi yang sudah ditarakan di atas. Dimensi ini mengacu pada perwujudan akibat keyakinan keagamaan, praktik pengamalan dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Pengamalan ini dari agama yaitu berlaku, suka menolong, kerjasama, berderma, mensejahterakan dan mengembangkan orang lain, menegakkan keadilan dan kebenaran, jujur, memaafkan, menjaga lingkungan hidup, menjaga amanah, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak berjudi, tidak meminum minuman keras, tidak mabuk, mematuhi norma-norma Islam dan sebagainya. Itu adalah perkembangan religiusitas yang paling tinggi menurut saya. Dan contoh kasus yang secara regional tadi, skala nasional tentang kasus 411. Sekarang contoh yang regional dengan pengalaman pribadi penulis. Ini saya letakkan di poin terakhir ini, bukan berarti saya sudah sampai ke tahap itu ya. Tetapi karena sudah ada sebelumnya, makanya saya letakkan di bagian terakhir. Fenomena yang terus dijumpai di pasar Atapangi, pasar tradisional terbesar dalam Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sejak tanggal 25 September sampai 8 Oktober 2016. Penulis melakukan pendampingan untuk pedagang yang dijual kiosnya pada saat itu oleh petinggi-petinggi pasar dan pengurus-pengurus pasar sampai 90 juta sampai 120 juta kios dijual. Kemudian orang yang pemilik kios yang strategis ini itu dilempar ke ujung pasar yang sangat sepi pembeli. Akhirnya disitulah ada keterjeritan masyarakat pada saat itu, dan orang tua saya menampung bahwa banyak sekali orang menangis di pasar ini. Kira-kira bagaimana solusinya? Akhirnya waktu itu hari terakhir kita evaluasi pendidikan ujian kita pada saat itu, saya harus memaksakan hari itu juga saya berangkat. Akhirnya pertemuan pertama di psikologi pendidikan Islam ini menyebabkan saya tidak hadir. Bukan klarifikasi tapi ya begitulah, kawan-kawan sudah mengetahui apa yang saya kirimkan kemarin kalau pertemuan saya untuk mendampingi masyarakat. Tetapi bukan persoalan itu, ada fenomena yang saya jumpai di masyarakat itu ketika saya melakukan pendampingan, memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya hak-haknya tetap bertahan. Kata masyarakat di sini ketika kita menang nanti, di sini saya sudah mampu membuktikan bahwa ternyata pendidikan yang tinggi itu atau sekolah yang tinggi itu ada gunanya. Disitulah kemudian saya kembali pada terpukul bahwa ternyata selama ini orang yang kuliah, orang yang sekolah tinggi tidak ada gunanya tanpa bagi pandangan sebagian besar masyarakat, karena asumsinya orang yang kuliah kemudian bekerja itu sebenarnya hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Yang kedua, sebagai strata sosial di masyarakat sendiri pun sebagai strata sosial yang meningkat ketika misalnya ada kuliah tinggi. Tapi pada masyarakat ternyata kurang kontribusi pada masyarakat itu, kita tidak bermanfaat. Itu pun saya pendampingannya itu baru dikatakan bermanfaat ketika berhasil. Ya, dari fenomena-fenomena ini bahwa sebagai kesimpulan yang saya temukan di Provinsi Sulawesi Selatan ini, ada keresahan bagi saya yang sangat penting untuk disampaikan, sehingga 2 hari sebelum saya kembali waktu itu tanggal 23 September saya menulis status di Facebook untuk menyinggung pesantren yang di depan pasar itu dan pesantren saya dan masjid terbesar di kecamatan saya. Saya menulis pasar produknya banyak potensi terjadi ketidakadilan, monopoli, kezaliman. Itu sebabnya pasar sangat strategis jika di sekitarnya ada masjid dan pesantren. Masjid dan pesantren sebagai ujian untuk memberi pencerahan dan membimbing masyarakat. Maka ketika ada pasar yang dikelilingi masjid dan pesantren, lantas masih terdapat sekian kecurangan dalam pasar, maka masjid dan pesantren ditubuhkan atas kezaliman sosial, sementara mereka asik membanggakan utilitasnya. Lantas apa makna ritual jika tidak menjelma pada keberpihakan empati pada kehidupan? Disinilah kemudian waktu itu sepanjang saya mengirim status, satu kali ini tidak delay oleh kepala sekolah saya. Sekarang sudah mantan kepala sekolah saya. Itu dulunya delay sama status saya, sekarang ini tidak delay. Kemudian ketika saya kembali di pesantren itu, saya dipanggil untuk menjelaskan apa maksudnya. Saya katakan bahwa lucu sekali di pesantren kita mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Setiap maghrib di depan masjid raya ini, di dalam masjid raya setiap maghrib ada pengajian, setiap subuh ada pengajian tentang kezaliman, keberpihakan pada kebenaran, kejujuran. Tapi di depan itu ada pasar, tidak ada yang mau bicara. Berarti apa makna kajian kita selama ini? Perkembangannya di mana? Itulah kemudian yang inti saya sampaikan pada perkembangan bisnis ini, bahwa memahami Islam tidak sekedar formalitas, tapi ada nilai-nilai terdalam yang ingin disampaikan Tuhan supaya terjadilah kemakmuran dan keselamatan.
Assalamualaikum warahmatullahi Ini tadi ditentukan mengenai demo dan lain sebagainya, FPI atau lainnya, itu dikatakan ada nilai religius, ada catat makal ini. Tapi saya pribadi atau dengan alasan dari beberapa hadis dan kata ulama dulu, sebenarnya ini bukan menunjukkan nilai religius, bukan saya. Kenapa? Kenapa nilai religius itu sudah berada itu pada generasi ketiga, itu yang sebagainya umat dan nilai religiusnya tinggi. Bagaimana kata Rasulullah di dalam hadis Bukhari, "Yaduna faqih summa yalunahum summa yalunahum." Jadi sebaiknya generasi itu kemudian selanjutnya tiga generasi yang direkomendasi oleh Rasulullah. Kemudian tatkala Khalifah Ali memerintah sebagai khalifah itu ada seorang khalifah itu protes, baik Khalifah Ali, iya. Kok kenapa tatkala Anda sebagai khalifah ini kok masalahnya menjadi kacau balau, semarau dan lain sebagainya? Apa kata Khalifah Ali menjawab? Kenapa hari ini terjadi? Memangnya dulu kan luar biasa kita aman dan lain sebagainya. Karena apa? Tatkala khalifah dahulu itu yang menjadi rakyatnya adalah seperti kami ini. Terus sekarang tatkala saya jadi khalifah, kenapa seperti kayak gini? Ya rakyatnya kayak antum-antum ini kan. Nah artinya ini yang anehnya juga ya di Indonesia ini, di masyarakat sebagian kita, tatkala kita memilih seorang pemimpin, kita pilih dia sebagai pemimpin atau pas presiden gubernur, tapi anehnya setelah kita pilih kok kita caci maki gitu. Nah ini aneh menurut saya dengan kayak gini. Setelah kita pilih dan sebagainya kok kita caci maki. Nah apa yang terjadi kemarin itu bukan nilai religius bagi saya itu. Itu ada yang saya tanggapi. Terima kasih. Ya nggak itu mas. Terima kasih. Ini silakan mas. Tanggapi. Cukup satu aja. Sama-sama. Terima kasih dengan saudara Rasul. Apa yang saya sampaikan ini juga mungkin saya sendiri pun mengutip dimensi ini yang kelima ini dari buku dosen kita sendiri. Dan saya karena itu juga pendapat dari Glock dan Star, dia mencoba melihat perkembangan dan pemetaan perkembangan religiositas itu. Dan memang dalam buku yang disampaikan di sini pun juga bahwa Islam sangat mengajarkan itu. Ketika dikatakan ya ibadah sina amanu untuk berzikin kafah, maksudnya dalam Islam secara menyeluruh, tapi bahwa ketika ada memang kejanggalan dalam masyarakat itu, kita harus juga memahami bahwa itu harus tersentuh dengan nilai-nilai keislaman dan dimensi apapun dalam kehidupan seperti itu. Nah kasus misalnya tentang Ahok itu menurut saya sudah tempatkan tadi pada dimensi yang pertama, karena masih dimensi keyakinan. Misalnya tadi saya tidak melihat dari fenomena kasus demonya, tetapi ketika orang menyinggung di negeri ini tentang keyakinan, jangan macam-macam, semua kan bisa, nyawa pun bisa dipertaruhkan, itu demi keyakinan. Tetapi kalau sudah berbicara tentang kemanusiaan, penggusuran dan sebagainya, itu jelas-jelas tapi hampir tidak ada yang berkomentar tentang itu. Nah disinilah kemudian saya letakkan sebenarnya kasus munculnya perlawanan kita hanya karena menyinggung akidah, mengira itu baru tahap awal. Jadi begitu mas. Berarti nilai religiusnya? Ya, religius pertama tadi itu tentang keyakinannya itu. Ya, itu